Perkenalkan, nama saya Irma Sinomora dengan NIM 220104005. Nah, saya berkampus di IAKN Paritung. Di sini tempatnya sangat asri. Nah, saya prodi MPK semester 4 IPA. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sarana dan prasarana yang ada di IAKN Paritung. Selamat menyaksikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dari sarana dan juga prasarana. Sarana itu merupakan sesuatu yang digunakan untuk mencapai tujuan atau memenuhi kebutuhan. Nah, sementara prasarana itu merupakan infrastruktur fisik yang mendukung kegiatan ataupun proses tertentu. Contoh dari sarana dan prasarana itu saya akan menjelaskan yang mana prasarana dan yang mana sarana. Nah, seperti gedung ini merupakan untuk pribadi saya itu mahasiswa itu menjadi sarana. Mengapa saya katakan ini menjadi sarana? Karena kalau tidak ada ruangan ini, maka proses pembelajarannya itu tentu tidak bagus. Karena saya tidak efisien kalau apabila kita belajar di ruang di luar ruangan. Karena suasananya pasti panas, kalau saja datang hujan pasti kita akan basah. Nah, selanjutnya seperti pintu ini itu saya merupakan sebagai prasarana. Apa saya prasarana? Ini faktor pendukung. Kalau tidak ada itu saya masih bisa belajar. Nah, mari kita masuk dalam. Dalam ruangan kelas ini, yang menurut saya menjadi sarananya adalah kursi dan meja. Kalau tidak ada kursi dan meja, bagaimana kita bisa belajar? Baru untuk lampu bisa dikatakan sarana, bisa dikatakan juga prasarana. Untuk di siang hari, lampu ini untuk ketika cahaya terang dari luar, maka lampu ini merupakan prasarana. Namun ketika di malam hari, tsunami sudah gila di luar, menurut saya ini merupakan jadi sarana. Karena kalau lampu ini saya matikan, otomatis itu akan sangat gelap. Nah, untuk itu menurut saya itu lampunya ini merupakan sarana ketika di malam hari. Selanjutnya itu untuk jendela. Untuk jendela ini menurut saya ini merupakan prasarana karena walaupun misalnya tidak ada jendela, saya merasa nyaman karena ketika saya melihat kursi, meja juga ada di fokus gitu. Nah, kalau untuk atap pastinya merupakan sarana karena kalau misalnya tidak ada atap, maka kita tidak akan bisa belajar dengan baik karena kalau misalnya tidak ada atap, maka ketika panas kita juga akan kepanasan. Jadi ketika hujan datang, maka kita juga akan kebasahan. Untuk sarana dan prasarana di lapangan, contohnya itu seperti gedung Pascasarjana. Ini juga ada petunjuk arah. Ini ada parkiran. Ini ada parkiran dan juga di suasananya ini ada pohon seperti ini ditanam untuk baru. Ini juga merupakan parkiran. Itu merupakan gedung dari prodi kepemimpinan itu Pastraton sini. Kalau yang itu adalah perpustakaan. Nah, yang sana adalah gedung rektorat dan ujung di sana itu ada gedung PAK. Kalau untuk gedung MPK itu berada di dekat gedung PAK dan juga Fakultas FIPK. Dan di sana itu ada gedung teologi dan juga Fakultas Teologi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 2 Timotius 3 ayat 16. Berdasarkan 2 Timotius 3 ayat 16, dapat didefinisikan bahwa manajemen sarana dan prasarana pendidikan Kristen yaitu tindakan pengelolaan, pengaturan dalam hal memperlengkapi fasilitas yang disebut sarana dan prasarana guna bermanfaat dalam mengajar, memperbaiki perilaku menuju kebenaran yang hakiki berdasarkan iman Kristen. Contohnya itu seperti kursi dan juga meja ini, yang dimana kursi dan meja ini dikelola oleh pihak manajemen sarana dan prasarana dalam manfaatnya itu supaya mahasiswa dan juga dosen bisa duduk dengan nyaman, supaya proses pembelajarannya itu bisa berjalan dengan lancar. Bagaimana proses pembelajaran dapat berlangsung dengan baik apabila pihak manajemen dan sarana dan prasarana itu tidak menyediakan kursi dan juga meja. Oleh karena itulah, pihak manajemen sarana dan prasarana itu
tujuan. Prinsip pencapaian tujuan itu merupakan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus selalu dalam kondisi siap pakai apabila akan didaya gunakan oleh personil sekolah dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran di sekolah. Nah, contohnya itu adalah seperti kursi ini. Kursi ini digunakan oleh mahasiswa dan juga dosen. Fungsinya itu supaya ketika mahasiswa maupun dosen masuk ada tempat untuk duduk. Nah, kursi ini harus siap pakai ketika dosen maupun mahasiswa ingin masuk ke dalam ruangan. Nah, yang kedua itu prinsip efisiensi. Prinsip efisiensi yaitu pengadaan sarana dan prasarana di sekolah harus dilakukan melalui perencanaan yang seksama sehingga dapat diadakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik dengan harga yang murah. Demikian juga pemakaiannya harus dengan hati-hati sehingga mengurangi pemborosannya. Nah, contohnya itu juga seperti kursi yang tadi saya bilang. Kursi ini ketika dalam perencanaan pihak manajemen sarana dan prasarana berusaha untuk merencanakan bagaimana supaya harga dari kursi ini murah namun kualitasnya bagus dan juga bisa dijaga dengan bagus. Nah, prinsip yang ketiga itu adalah prinsip administratif. Prinsip administratif yaitu manajemen sarana dan prasarana pendidikan sekolah harus selalu memperhatikan undang-undang, peraturan, instruksi dan juga petunjuk teknis yang diberlakukan oleh pihak berwenang. Nah, seperti juga kursi ini juga pihak sekolah, pihak bagian manajemen sarana dan prasarana juga tidak boleh sembarangan mengambil ataupun mengadakan fasilitas kursi dengan sembarangan. Pihak manajemen sarana dan prasarana itu harus menuruti peraturan yang sudah diberlakukan yang pihak berwenang. Nah, selanjutnya itu prinsip kejelasan dan juga tanggung jawab. Prinsip kejelasan tanggung jawab itu merupakan manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah yang didelegasikan kepada personil sekolah yang mampu bertanggung jawab. Apabila melibatkan banyak personil sekolah dalam manajemennya, maka perlu adanya deskripsi tugas dan juga tanggung jawab yang jelas untuk tiap personil sekolah. Nah, selanjutnya itu prinsip kekohesifan, yaitu manajemen sarana dan prasarana pendidikan sekolah harus direalisasikan dalam bentuk proses kerja sekolah yang sangat kompak. Nah, selanjutnya itu saya akan menjelaskan bagaimana perencanaan dan pengadaan yang ideal bagi sekolah Kristen berdasarkan tuntunan kitab suci. Nah, yang pertama itu perencanaan. Di bagian lembaga pendidikan Kristen, kata kunci perencanaan harus sesuai dengan Amsal 24 ayat 6, yang dimana bunyi dari Amsal 24 ayat 6 ini adalah karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang dan kemenangan tergantung pada penasihat yang banyak. Nah, dalam Amsal 24 ayat 6 ini merupakan pegangan perencanaan di lembaga pendidikan Kristen, yang dimana perencanaan di lembaga pendidikan Kristen juga dilakukan secara alkitabiah. Nah, di lembaga pendidikan Kristen memerlukan penasihat yang memiliki nilai-nilai Kristiani. Contohnya itu seperti YKN Tarutung. Nah, secara YKN Tarutung ini merupakan institut agama Kristen yang berbasis agama. Nah, penasihat ataupun pemimpin di dalam pendidikan ini selalu berusaha untuk menanamkan nilai-nilai Kristiani. Contohnya itu selalu rutin melakukan ibadah umum, ibadah prodi, bahkan juga ibadah PA. Nah, bahkan dari segi pakaian, mahasiswa baik maupun juga dosen harus memakai pakaian yang rapi dan juga sopan. Nah, pemimpin selalu berusaha bagaimana cara supaya baik mahasiswa maupun dosen yang berada di YKN Tarutung ini selalu menanamkan nilai-nilai Kristiani dan memiliki karakter yang mulia berdasarkan Amsal 24 ayat 6. Nah, di dalam Institut Agama Kristen ini juga selalu berusaha membuat suatu perencanaan bagaimana supaya dosen dan juga mahasiswa ini memiliki karakter yang memiliki karakter nilai-nilai Kristiani. Bahkan di dalam Institut Agama Kristen Negeri Tarutung ini juga mata kuliahnya itu berbasis keagamaan. Ada yang berbasis Kristennya. Walaupun ada sebagian mata kuliah yang tidak ada dalam daftarnya itu berbasis Kristen, namun karena kampus YKN Tarutung ini merupakan kampus Shalom, kampus Institut Agama Kristen, maka pemimpin berusaha selalu menanamkan nilai-nilai Kristiani di kampus ini. Nah, selanjutnya itu pengadaan. Di bagian lembaga pendidikan Kristen, pengadaan harus mencakup ataupun sesuai dengan 2 Raja-Raja 6 ayat 23, yang dimana bunyinya
Sesudah itu dibiarkannyalah mereka pulang kepada tuan mereka. Sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel. Nah, di dalam pendidikan Kristen pengadaan harus berorientasi ke kesejahteraan. Lembaga pendidikan Kristen harus menyediakan fasilitas yang berkualitas supaya pengguna dari fasilitas itu merasa nyaman. Nah, contohnya itu seperti kursi ini dan juga meja. Pada umumnya sesuai dengan standar pendidikan bahwa untuk jenjang perguruan tinggi itu sudah harus menggunakan kursi seperti ini. Contoh yang dimana standarnya itu harus setiap mahasiswa harus mempunyai satu meja dan juga satu kursi. Berbeda dengan sekolah yang seperti SD, kan kalau untuk SD itu dua kursi untuk satu meja, yaitu satu mejanya tapi umurnya itu ada dua. Namun untuk mahasiswa bagaimana supaya merasa nyaman, maka di Institut Agama Kristen Negeri Kartini ini menggunakan kursi dan juga meja seperti ini. Jadi ada pembatas antara mahasiswa yang satu dengan mahasiswa yang lainnya. Dengan begitu bisa tetap menanamkan nilai-nilai Kristiani. Walaupun ada jarak seperti ini, bukan berarti mereka menjaga jarak, menjaga kekompakan, menjaga jarak antar kekompakan. Mahasiswa di Yayasan Kartini ini tetap menjaga kekompakan walaupun kursinya dan juga mejanya itu berbeda-beda. Baiklah, selanjutnya itu tentang manfaat inventarisasi menurut pandangan Alkitab. Nah, di bagian lembaga pendidikan Kristen, inventarisasi berorientasi pada Keluaran 22 ayat 9, yang dimana Keluaran 22 ayat 9 itu terbunyi dalam tiap-tiap perkara harta, baik tentang seekor lembu, tentang seekor keledai, tentang seekor domba, tentang sehelai pakaian, baik tentang barang apapun yang kehilangan. Kalau seorang mengatakan, inilah kepunyaanku, maka perkara kedua kali itu harus dibawa kepada Allah. Nah, di dalam lembaga pendidikan Kristen, apabila ada barang yang hilang, maka orang yang mencuri itu akan ditindaklanjuti. Nah, apabila permasalahan tersebut semakin menjadi, maka akan ditindaklanjuti ke pihak yang berwajib. Nah, contohnya di kursi ini. Kursi ini memiliki nomor inventarisasi seperti terlihat di belakang ini. Nah, karena ini merupakan milik negara, kita. Jadi seandainya ada yang mencuri ataupun ini hilang akan ditindaklanjuti. Terutama untuk orang yang mencuri itu akan ditindaklanjuti ke pihak yang berwajib karena itu bukan merupakan hak dia, karena barang ini merupakan hak negara dan bukan personal. Nah, itulah manfaat dari inventarisasi itu supaya sesama ataupun yang terlibat di dalam sekolah itu selalu menjaga barang supaya tetap aman, dan apabila ada yang mencuri akan ditindaklanjuti supaya tidak mengulangi hal tersebut lagi. Baiklah, cukup sekian dari penjelasan saya mengenai sarana dan prasarana di Yayasan Kartini. Semoga apa yang saya sampaikan itu dapat bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf apabila ada kata-kata ataupun penjelasan saya yang kurang bagus.